Rakyat kembali menjumpai Anda kembali. Senang sekali saya Andrew Julian bisa memandu acara Suara Rakyat pada hari ini. Dan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana evaluasi PPDB di tahun ajaran 2024 dan juga 2025. Hari ini saya nggak sendirian tentu saja. Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi D DPRD Surabaya, ada Bro Cucu. Apa kabar? Puji Tuhan, alhamdulillah baik. Sehat ya Bro ya? Sehat. Sehat. Ini kita kemarin sempat bertemu membahas mengenai PPDB-nya. Iya. Nah sekarang adik-adik kita sudah mulai masuk sekolah, anak-anak kita sudah mulai masuk sekolah. Betul. Bagaimana evaluasinya? Apakah memang masih seperti tahun-tahun kemarin proses PPDB ini? Ataukah di tahun 2024 ini memang sudah ada perubahan? Kalau dibilang ada perubahan, iya memang ada perubahan ya. Tetapi kalau signifikan saya rasa masih belum. Karena secara pribadi dari awal saya sudah mengungkapkan bahwa PPDB ini adalah merenggut hak anak. Berulang kali saya bicara di beberapa media, saya ngomong PPDB ini merebut hak anak. Karena apa? Banyak sekali anak-anak yang berprestasi yang nggak bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih baik. Sebagai banyak sekali contohnya di Surabaya yang cita-citanya harus kandas karena faktor zonasi tersebut. Karena ya jujur aja karena jumlah SD, SMP dan SMA kita tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk. Betul. Berarti intinya antara PPDB ini antara memang membantu untuk pemerataan dan juga bisa jadi menghambat dari anak-anak tersebut yang ingin mempunyai prestasi yang lebih gitu ya. Betul. Karena kan kalau zaman dulu saya sekolah nih Bro, pilih sekolah yang memang bagus gitu ya. Dan juga kan ada standarnya Danem ya. Betul, ada nilai. Nah sekarang ini mereka tidak bisa memilih, mereka hanya dipilih, ditentukan berdasarkan jarak. Bisa memilih mungkin berdasarkan dari prestasi dan juga nilai dan lain-lain. Betul. Berarti kan banyak sekali, mungkin ada, mungkin saya tidak bisa bilang banyak ya, mungkin ada kelemahan dan juga kekurangan yang ditemukan dalam PPDB di tahun 2024 ini. Ya, jadi pemerintah kota sudah melakukan beberapa upaya ya. Salah satunya ada kuota khusus per kelurahan. Jadi tetapi prosentasenya tidak seberapa besar. Kenapa tadi saya ngomong ada perubahan? Ada. Tetapi tidak ada signifikasi yang lebih baik, apa ya istilahnya berapa persen, 70-80% belum ada. Jauh dari ekspektasi kita sebagai wali murid ya. Saya bicara sebagai wali murid. Contohnya seperti saya, posisi rumah saya di daerah Tidar. Sedangkan di daerah Tidar SMP terdekat itu SMP 25, SMP 10, sama SMP berapa ya yang di Pasar Loa itu saya lupa. Nah, jaraknya saya ke SMP 25 itu sudah hampir lebih 2 kilo. Wah, ini takut nggak masuk nih. Kalau dilihat dari kemarin, itu cuma sekitar 500 meter. Oh, jadi ada ini ya? Sudah mulai perubahan ya? Iya, jadi perubahan dari jarak tersebut ya? Iya, jadi malah saya pernah lihat di tahun 2024 itu di daerah SMP 11 kalau nggak salah ya, di daerah Surabaya Utara itu jaraknya itu cuma nggak sampai 300 meter. Bayangkan radius segitu kan memang sangat kecil sekali ya, apalagi kita tahu Surabaya Utara adalah tempat yang memang padat penduduk dibandingkan daerah yang lain. Jadi sama ketika SMP 25 sekitar 500 meter itu dari SMP 25 hanya mentok sampai ke Masjid Rukun itu, Kelurahan Simomulyo itu sampai mentok itu muter gini. Jadi saya rasa kembali lagi ya ketika zonasi itu tidak ada satu parameter atau filter di mana ada prestasi yang bisa dimasukkan di situ, maka iya, notabene ya kesulitan tuh yang pasti guru yang beberapa kali ya saya ceritakan beberapa kali saya ceritakan bagaimana kesusahan guru, dan itu kalau pemerintah pusat tidak melakukan suatu tindakan yang memfollow up ya, selama ini kurang lebih dari 10 tahun lebih ya sudah dilakukan zonasi ini tidak dilakukan follow up dan tetap seperti ini, maka bisa dipastikan banyak anak-anak bangsa yang terenggut. Nah, itulah kenapa saya mengajak pemirsa yang memang kalau ekonominya bagus, kasih kuota lah buat anak-anak yang kurang mampu. Iya, memang itu selalu berkesinambungan. Betul. Dan mungkin nantinya juga ada pemerataan dari para pengajar atau guru-guru tersebut
untuk mungkin bisa disamaratakan gitu bro. Saya pinginnya Ya. mungkin dari pemilihan kenapa banyak sekali siswa memilih hanya beberapa sekolah yang ingin dituju. Betul. Itu mungkin dari guru yang memberikan pengaruh besar mungkin, ataukah ada sesuatu? Enggak. Kalau menurut saya ya memang kelemahan dari yang zamannya kita ada beberapa sekolah favorit. Dibuatlah zonasi ini supaya pemerataan pendidikan itu tidak hanya melulu. Zamannya kita pasti ingat SMP favorit SMP 1, 3, 4. Jadi itu kan SMP favorit ya, Betul. 5. Jadi kalau dibandingkan dengan sekarang itu kan tidak ada SMP favorit. Bahkan SMP 3 pun saya pernah diskusi dengan guru-guru SMP 3, ringsnya terlalu lebar antara anak yang paling pintar sama anak yang membutuhkan perhatian khusus untuk jadi pintar. Berarti intinya kalau dibilang kalau zonasi ini jumpingnya terlalu jauh. Terlalu jauh. Ketimpangannya terlalu jauh. Jadi guru ini pun ya kesusahan. Iya. Jadi tidak hanya satu guru, 2 guru. Saya secara pribadi ini keluarga besar guru. Beberapa teman yang keluarga besar guru saya coba bertanya ketika mereka ngumpul. Iya, kebanyakan mereka berkeluh kesah karena ketika mereka mengajar mereka kesulitan untuk menemukan metode yang tepat supaya murid-muridnya ini jadi pandai. Kenapa saya berpikir ketika usulan pemerintah kota ke kementerian ya. Memang kita tetap berada di dalam satu zonasi, jadi tidak seperti dulu. Jadi warga Benowo bisa masuk ke SMP 3, 4, itu kan perjalanannya kan panjang, jauh kan juga membuat macet. Nah, kami bersurat ke kementerian bahwa tetap kita zonasinya satu kecamatan, tapi satu kecamatan semua dinulkan jaraknya. Oke. Kemudian parameter kedua ada prestasi, apakah itu rapot atau tes tulis, terserah dari pihak SMP. Jadi di situ kita bisa melihat. Dan yang kedua, rule of the game-nya jelas. Kalau selama ini kan rule of the game-nya tidak jelas. Antara satu dengan yang lain hanya berdasarkan aplikasi. Bahkan tahun 2019 saya pernah mendapat komplain dari warga. Jadi dia punya anak kembar yang mengoperasikan sama mamanya dengan piranti yang sama. Ternyata hasilnya muncul selisihnya 500 meter. Kalau tadi bro udah bilang kalau bersurat ke kementerian, apakah nantinya akan ada keputusan? Ini kan 10 tahun perjalanan dari PPDB ini betul. Dengan berbagai macam permasalahan, berbagai macam banyak sekali mungkin kekurangannya, dan juga mungkin keluhan dari orang tua murid. Apakah mungkin nantinya PPDB itu akan dihapuskan? Ini kan keputusan pusat ya. Solusinya yang pertama kita sudah bersurat, tetapi kementerian tetap menjalankan seperti ini. Saya rasa tidak hanya Surabaya ya. Masalah zonasi ini saya rasa seluruh Indonesia. Pada saat ini secara pribadi saya pun mengkaji, kalau memang diperlukan saya siap untuk mengajukan gugatan. Karena saya melihat dari sisi di kota Surabaya saja ya, saya tidak tahu di kota-kota yang lain. Karena di kota-kota lain kan permasalahannya berbeda. Tetapi yang ketika saya simpulkan di Surabaya, saya sering ketemu anak yang prestasi pada saat duduk di sekolah dasar, dia tidak bisa dapat negeri, akhirnya cita-citanya kandas. Betul, dan mungkin membuat anak tersebut tidak semangat. Betul. Nah, berarti DPRD juga harus bisa menghubungi langsung atau menyoroti langsung kepada Dinas Pendidikan, bro. Bisa jadi. Tapi nanti kita akan bahas. Siap. Ini bahasan yang cukup luar biasa kalau kita ngomongin soal PPDB, apalagi evaluasi. Betul. Pas sekali waktunya. Nanti kita akan betul. kembali lagi masih bersama dengan Bro Cucu. Kita akan membahas mengenai bagaimana evaluasi PPDB 2024 masih di Suara Rakyat.
Kita kembali lagi membahas mengenai evaluasi PPDB di tahun 2024 masih bersama dengan Bro Cucu dan anggota Komisi di DPRD Surabaya. Bagaimana peran serta Dinas Pendidikan Kota Surabaya setelah banyak sekali mungkin mendengarkan komplain, banyak sekali mendengarkan keluhan atau kelemahan-kelemahan PPDB tidak hanya di tahun ini tapi tahun-tahun ke belakang kemarin. Ya, jadi Dinas Pendidikan Kota Surabaya jadi sudah melakukan segala bentuk upaya ya, karena yang terpenting Surabaya ini kan tercatat sebagai kota layak anak, bahkan terdaftar di CFCI. Nah, yang dilakukan terobosan pemerintah Kota Surabaya yang pertama bersurat. Setelah bersurat, Kementerian menelurkan solusinya memberikan kuota per kelurahan. Kami pun bekerja sama dengan sekolah swasta. Jadi selama ini kan sekolah swasta kan bekerja sama dengan CSR ya. Jadi beberapa anak yang tergabung di mana nih, di Mitra Warga itu kan disekolahkan dengan secara gratis oleh pemerintah Kota Surabaya melalui dana dari CSR tadi. Jadi dia tetap bersekolah di swasta, tetapi pembayaran seperti SPP, uang gedung semua dibantu oleh CSR Jadi ini mencoba kita melakukan istilahnya memberikan hak anak untuk belajar tetapi melalui pihak swasta. Nah, sama juga yang dilakukan DPRD Kota Surabaya. Kita melihat dulu sekolah mana yang kerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya. Kita meminta fasilitas dari sekolah swasta, kualitas dari sekolah swasta tersebut harus bagus dong. Jangan sampai ketika kita sudah bekerja sama dengan pihak swasta, ternyata pihak swastanya ya begitu aja gitu loh. Pokoknya penting sekolahnya berdiri, tidak ada kemajuan yang berarti ya sama juga bohong, hak anak lagi kerenggut. Jadi kami DPRD Kota Surabaya mencoba untuk memastikan bahwa hak anak ini untuk mendapatkan hak pendidikan itu tetap berlanjut. Tapi ini kan perlu menggandeng banyak sektor. Iya. Bro Andre. Dan juga ada evaluasi lagi Bro. Tadi kalau berbicara mengenai CSR itu tidak mungkin semuanya bisa mendapatkan. Berarti kan itu pilihan-pilihan. Iya. Ada beberapa nilai-nilai yang memang anak ini bisa dibantu oleh dana CSR dari swasta tersebut. Berarti kan tidak bisa semuanya. Apakah bisa semuanya warga Surabaya memang tidak mampu untuk mungkin masuk di sekolah swasta, bisa semuanya mendapatkan CSR tersebut, ataukah ada karakter kualifikasi kriteria terkhusus itu untuk masuk yang pasti CSR? Kriterianya harus termasuk di Gakin ya. Gakin supaya memang anak ini memang pandai. Tetapi karena posisi tempat tinggalnya dia tidak bisa masuk ke sekolah negeri, jadi dibantu oleh sekolah swasta. Ya, memang ada beberapa kriteria yang diberikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Jadi yang terpenting adalah yang saya perlu garis bawahi bahwa Surabaya ini dikatakan kota layak anak. Jadi wajib bagi pemerintah Kota Surabaya jangan sampai anak yang ada di Kota Surabaya, kalau yang dibilang anak di Kota Surabaya, meskipun anak itu tidak ber-NIK Surabaya, tetapi ketika tinggal di Surabaya, dia wajib, pemerintah Kota Surabaya wajib memberikan layanan pendidikan dan kesehatan. Jangankan NIK non kota Surabaya, warga negara asing pun kalau ditemukan di Surabaya, ketika dia tidak mendapat layanan pendidikan dan kesehatan, pemerintah Kota Surabaya wajib menyediakan layanan tersebut. Wah, luar biasa sebenarnya. Wajib untuk menyediakan, berarti ini harus ada kolaborasi yang sangat luar biasa juga. Juga dari pemerintah Kota Surabaya, dari Dinas Pendidikan, dan juga bisa memberikan lagi informasi-informasi yang betul-betul mendalam kepada warga Kota Surabaya. Gitu. Nah, apalagi ini evaluasi, kalau kita berbicara evaluasi lagi, berapa persen keberhasilan PPDB di tahun 2024 nih Bro? Kalau kita ngomongin persentase mungkin Bro Cucu mungkin lebih paham gitu ya. Untuk berapa persennya gitu perubahan? Iya, kalau perubahan ya better lah, mungkin 20% dari yang kemarin ya, karena ada kuota kelurahan. Tetapi kalau secara pribadi saya masih jauh api dari panggang. Karena apa? Karena masih saya kan berasal dari keluarga yang tidak mampu ya. Saya merasakan betapa pentingnya ketika kita masuk di sekolah negeri. Karena satu, orang tua tidak mampu membiayai dan lain-lain. Nah, saya membandingkan ketika saya lahir pada posisi saat ini, ketika rumah saya pada waktu saya kecil itu ya di Simomager jauh dekat SMP 25, kurang lebih 700 meter. Nah, kalau masuk tahun ajaran ini saya kan nggak bisa masuk ke yang dekat ya. Yang dekat. Dan
ketika saya masukkan di mitra warga, belum tentu sekolah swasta tersebut secara 3 tahun itu membuat saya lebih baik juga. Meskipun ya kita bilang, oh berarti sekolah negeri lebih baik dari sekolah swasta. Enggak kan? Iya, kita bersaing secara mutu dan kualitas. Betul. Tetapi kembali lagi, tidak semua sekolah swasta itu yang mengutamakan kualitas pendidikan. Ya kita ngomong fair-fairan aja. Ada sekolah yang mengutamakan money oriented. Nah, itu kalau saya sih bisa garis bawahi. Sekolah, sebenarnya sekolah itu bagus. Yang memang menjadi beban adalah biaya yang dikeluarkan. Betul. Itu kan untuk kalau misalkan memang diet warga Kota Surabaya anak-anaknya tidak bisa masuk ke negeri, masuk ke swasta. Nah, dari situ apakah masih permasalahan terkait komunikasi informasinya kurang tepat, terus juga bagaimana akses untuk menuju ke PPDB tersebut untuk mendapat, apakah warga masih belum mengerti? Tadi Bro Juju bercerita ada saudara kembar dengan piranti yang sama. Iya, dengan user yang sama. Dengan user yang sama, Yes. tapi hasilnya berbeda. Berbeda, betul. Nah, berarti yang disorotin adalah akses untuk menuju pendaftaran ke sekolah-sekolah tersebut. Iya, jadi ini kan perbaikannya 2019, tetapi ketika sampai 2024 ini yang kemarin ya memang belum ada komplain lagi ya masalah jarak. Yang paling parah itu ya memang seingat saya tahun 2019 bahkan ada anak sekolah rumah ke anak seandainya 500, rumah anak B 700, malah yang keterima yang 700. Itu pernah di tahun 2019. Yang 500 enggak? Enggak. Ya itu sempat saya proteskan. Ini ngitungnya dari mana? Katanya dari Google Map. Karena si A ini harus lewat gang kecil. Nah, pertanyaan saya, kan sudah zonasi. Berarti anak berangkat ke sekolah kan pakai gang kelinci. Iya kan? Logikanya kan gitu. Kan nggak perlu dia harus putar jalan raya muter gini kan nggak perlu. Iya dipikirkan gitu kan lewatnya jalan kelinci kan zonasi aksesnya akses yang paling dekat. Dan ini kan terus diperbaiki sama pemerintah kota ya karena waktu itu saya masih ingat saya protes keras karena lucu lah kalau menurut saya diukur dari jarak manapun pakai penggaris manapun saya bilang ya 500 ini kan harus masuk. Nah waktu itu dinas berkata pada saya wah nggak bisa Pak ini soalnya ngukurnya muter lewat jalan raya lah. Namanya zonasi kalau jalan raya. Nah, balik lagi ya, memang ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya dan kita wajib mengapresiasi ya, meskipun persentasenya sedikit, tetapi kita sudah mengapresiasi di mana ada kuota kelurahan, yang contohnya beberapa kelurahan seperti Kelurahan Sawaan, terus beberapa kelurahan yang lain yang memang tidak bisa masuk ke dalam zonasi, tetapi bisa masuk dikarenakan surat dari pemerintah Kota Surabaya tersebut. Jadi kita mengapresiasi. Nah, kalau bicara tentang pendidikan ini memang kita bicaranya tentang secara menyeluruh ya. Kalau boleh ngomong, profesi yang berat saat ini adalah profesi guru. Profesi guru. Boleh di cross check. Banyak sekali. Ya saya bilang tadi, wah Pak berarti kalau sekolah mahal kualitasnya bagus. Saya jawab tidak juga. Nah. Ini saya perlu tahu proses profesi yang paling mempunyai pikiran yang berat gitu gini. Betul. Beban adalah guru. Nanti kita akan bahas lagi ya Bro Cucu ya. Saya ingin tahu kenapa guru padahal dulu tuh guru itu menyenangkan. Paling enak. Nah, beratnya seperti apa? Nanti kita akan bahas masih di Suara Rakyat.
Masih membahas mengenai evaluasi PPDB, masih di Suara Rakyat, masih juga bersama dengan Bro Cucuk. Pembahasan yang semakin memanas mengenai pekerjaan yang dengan beban profesi dengan pahlawan beban tanpa tanda jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa adalah guru. Kenapa Bro sampai tercetus seperti itu? Iya, karena mungkin ya kalau kita bicara zaman kita, waktu guru kan enak. Biasanya kalau ada syukuran, monggo Pak Guru di depan, monggo Bu Guru di depan. Dibandingkan zaman sekarang, ketika ada zonasi dengan ringnya yang sebegitu besar, kita bicara negeri dulu ya, bicara sedemikian besar, beban kerjanya kan pasti dia mencari solusi nih untuk sekarang itu. Terus kemudian terbit peraturan dari kementerian bahwa guru umum diwajibkan bisa mengajar disabilitas. Yes, semua harus bisa. Semua harus bisa, tambah satu PR lagi. Tambah yang ketiga, zaman kita guru bisa menertibkan murid dengan sangat, kamu nakal, nggak bisa perkalian di Jawa dijewer. Sekarang berani guru pegang murid. Iya. Murid dipegang sedikit, orang tua laporan. Di sosial media. Di sosial media, baik secara hukum juga. Betul. Ketiga, kalau kita yang ini yang paling parah. Kalau menurut saya ya, boleh ini teman-teman pemirsa juga bisa mohon di cross check atau dikritik saya kalau saya salah. Iya. Saya mencoba bertanya ke beberapa guru sekolah bagus di kota Surabaya, baik itu internasional maupun nasional yang punya nama. Gajinya itu sangat di bawah UMR. Saya sampai nggak tega untuk menyebutkan nominalnya. Tapi tugasnya sangat berat. Tugasnya sangat berat. Dia dibandingkan dia berhadapan dengan wali murid yang menengah ke atas, yang dia tidak bisa menyentuh sama sekali. Iya. Dia cuma bisanya menegur. Iya. Terus yang kedua dia harus membuat teaching plan yang panjang dan tuntutan kerja yang luar biasa. Makanya saat ini saya memberi semangat kepada yang berprofesi guru yang titelnya di belakang SPD, tetap semangat jalani hidup. Betul. Itu adalah ibadahnya jenengan semua. Dan itu tadi Bro Cucuk bilang beban dari guru sekarang. Nah, mungkin ini ada juga beban dari orang tua. Karena di era digital kali ini banyak orang tua murid mungkin yang merasa takut karena pendaftaran semuanya menggunakan akses internet dan gadget dan sebagainya digital. Apalagi beberapa hari ke belakang banyak data yang bocor dan sebagainya. Nah, ini bagaimana cara menjaga data orang tua siswa agar aman? Dan mungkin orang tua juga merasa ini aman enggak ya saya mendaftarkan anak melalui link dan sebagainya. Betul. Kalau saya secara pribadi, saya kira data anak, data orang yang dikirim ke pemerintah kota kan pendaftaran anak ya, hanya nama anak, orang tua dan tidak ada data secara detail khusus ya, dan itu servernya juga dijaga. Tetapi yang saya menyoroti adalah orang tua saat ini karena kemajuan kitab suci kita yang kedua. Kenapa saya ngomong kitab suci kedua? YouTube Short, terus Insta Story, sosial media. Sosial media. Terkadang kita sebagai orang tua ini memaksa anak untuk jadi seperti yang kita inginkan. Contoh, ketika kita masih muda ingin jadi pemain band, anaknya mulai kecil sudah diajarin musik, dipaksa untuk musik. Pingin anaknya paling pinter, istilahnya bahasa Inggris, diberi makanan yang bukan porsinya dan kehilangan masa kecilnya dia. Dan ini ditekan terus sama orang tua. Terkadang juga ada orang tua yang sebagian berpikir gini, wah anakku cuma tulinan HP aja. Ingat zamannya kita berbeda dengan zamannya papa sekarang kita. Papa kita beda dengan anak kita. Itu ada istilahnya ada perkembangan-perkembangan. Kita sebagai orang tua itu juga wajib mengikuti perkembangan zaman. Jadi anak kalau kita tidak kasih HP sama sekali itu juga salah. Tapi dia tidak bisa mengerti perkembangan zaman. Tapi anak kita kasih HP full, kita juga salah. Yang benar adalah kita menjadikan diri kita sebagai sahabat anak, menyelami anak. Apa yang anak lihat. Kalau kita sebagai orang tua hanya memberikan gadget yang paling mahal, saya rasa semua orang bisa. Tapi mengawasi ya. Mengawasi. Sekali-sekali duduk dengan anak, bertanya apa yang dia lihat, kasih penjelasan. Ya karena jujur secara ini kan sudah perkembangan zaman ya. Saya beberapa kali sempat bertemu dengan pengamat anak ya, pengamat anak-anak, kita diskusi tentang pengaruh gadget terhadap anak. Beliau sampaikan bahwa ketika anak itu sama sekali tidak memegang gadget, ketika dia berkumpul bersama sosial bersama teman-temannya, dia jadi seperti orang yang dari goa
yang berbeda dari planet lain. Betul. Maksud saya seperti itu. Baik, baik. Tetapi ketika anak yang terlalu lepas, orang tua tidak mengawasi ya, akhirnya nggak jelas arah kemana. Nah, di sini peran serta orang tua juga harus mengenal teknologi untuk pengawasan handphone anak, betul. GSM anak. Contoh kan sudah ada Google Family dan sebagainya. Jadi pembatasan. Jadi kita orang tua wajib juga, nggak serta merta kita orang tua ya sudah itu HP-mu, gua nggak akan lihat, ini privasimu, enggak seperti itu. Nah, bro, kalau kita ngomong lagi mengenai evaluasi, apakah ada rekomendasi untuk kedepannya tentang PPDB ini? Ya. Ini sudah 10 tahun. Berbagai macam masalah selalu ada. Betul. Iya kan? Sudah terselesaikan. Tahun kedepannya ada lagi masalahnya. Betul. Apakah ada rekomendasi yang konkret banget untuk kemajuan atau perbaikan PPDB di tahun-tahun berikutnya? Kalau perbaikan, saya kira karena kita nggak bisa menentang hukum di atasnya ya, karena ini kan keputusan kementerian. Iya, sebisa mungkin pemerintah Kota Surabaya mencoba mengcover ketika terjadi hal-hal buruk. Contoh yang seperti saya bilang tadi, ada anak pintar tidak bisa masuk sekolah. Kalau bisa kita meningkatkan kuota prestasi yang lebih besar daripada kuota zonasi, atau muncul terobosan-terobosan yang baru dari pemerintah Kota Surabaya. Karena ketika ini rule of the game-nya ini masih abu-abu seperti sekarang, ya kayak kita main bola tetapi kita tidak diberi peraturan, asal aja bisa ada kungfu di situ, bisa ada tari balet di situ. Jadi ketika rule of the game-nya yang diberikan pemerintah pusat tidak jelas, maka sampai kapanpun akan muncul masalah kakak yang tidak jelas, tidak sesuai. Akhirnya pemerintah kota ketika menertibkan seperti ini banyak yang protes. Loh, kenapa kakakku dihapus? Padahal ya jujur banyak sekali yang semrawut dalam artian karena kayak saya punya anak yang kemarin lulus kelas 6 dan wajib masuk ke sekolah negeri. Kebetulan kakak saya tinggal di dekatnya SMP negeri. Anak saya titipkan ke kakak saya. Nah ini kan akhirnya nggak jelas gitu loh. Jadi administrasi kita nggak jelas. Belum yang kedua efek dari sekolah swasta yang mesti suujon ketika PPDB dengan sekolah negeri. Nanti kalau sekolah negeri ngomong, ya kita akan menampung, kita akan nambah kelas, DPRD didatangi MKKS. Ketika kita saklek, sesuai standar yang ada di negeri tanpa penambahan, kita yang digeruduk sama ibu-ibu wali murid. Jadi ini harus ada rule of the game yang jelas, di mana Dinas Pendidikan Kota Surabaya bisa duduk dengan sekolah swasta. Oh, ini loh rule of the game-ku. Aku cuma butuh sekian. Silakan kamu awasi. Kalau perlu dilibatkan juga, dan pihak swasta juga boleh mengajukan komplain. Dalam artian gini, loh anaknya sudah daftar di aku, kenapa kok tiba-tiba sekarang kok masuk negeri? Nah itu maksudnya butuh komunikasi supaya kalau saya ambil lagu yang lama ya, jangan ada dusta di antara kita. Berarti harus ada duduk bersama lagi untuk membahas PPDB ke depannya. Wah, karena luar biasa. PPDB ini bukan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Surabaya, melainkan tanggung jawab dari semua aspek, unsur, elemen yang ada di Kota Surabaya. Pengusaha juga ya bertanggung jawab harus ikut juga. Iya, CSR tadi ya. Masyarakat juga wajib memantau. Jadi bukan berarti masyarakat ketika menemukan lepas gitu saja kecurangan ya sudah, nggak masuk negeri, terus kemudian mengeluh, jangan seperti itu. Bersuaralah dalam arti kita kan punya media sosial. Baik. Saya mengambil idiom dari Kang Soleh ya, no viral no justice. No viral no justice, luar biasa. Kan ketika menemukan kecurangan kan tinggal direkam. Iya, no viral no justice. Rumahnya jaraknya sekian, rumah saya sekian, nggak masalah. Bagi kami itu hal yang lumrah. Jika pemerintah nggak bisa dikritik, itu bukan pemerintah yang baik. Harus bisa menerima kritikan untuk yang lebih baik. Betul. Dan semoga PPDB ke depannya akan semakin baik lagi, semakin lebih memudahkan lagi. Insya Allah. Tidak menjadikan beban orang tua. Betul. Baik, Bro Juju, terima kasih banyak. Siap, Mas sudah Hendro. ngobrol banyak. Semoga evaluasi terus diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya dan juga ke pusat agar PPDB bisa berjalan dengan lancar dan betul-betul mewujudkan
Surabaya adalah kota yang ramah anak. Betul. Tidak hanya Surabaya, Indonesia ramah kota layak anak. dan layak anak. Terima Betul, kasih kalau betul. begitu, Siap, Bu Cucu, siap, sudah siap. Alhamdulillah. berbincang bersama Iya. di Suara Rakyat. Terima kasih buat pemirsa yang sudah menyaksikan. Saya Andrew Julian pamit, sampai jumpa.